Al-Kayyis, orang yang cerdas. Nah, jenengan pengen jadi orang cerdas atau orang bodoh? Pengen jadi orang cerdas atau orang bodoh? Pengennya jadi orang cerdas. Ternyata definisi orang cerdas menurut Nabi Muhammad SAW bukan orang yang EQ-nya 200. Bukan yang EQ-nya tinggi. Bukan yang kalau sekolah dapat juara 1 terus. Bukan itu orang cerdas. Jadi cerdas ini bukan ukuran akalnya, bukan. Tapi bagaimana dia menggunakan akalnya itu. Bagaimana dia memanfaatkan akalnya itu. Seberapapun kualitas akalnya, kalau pemanfaatannya itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW, maka dia orang yang cerdas. Tapi kalau akalnya modelnya seperti apapun, tapi yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW, maka dia kategori orang yang al-ajiz, orang yang lemah akalnya, orang yang bodoh. Nah, kita pengen jadi orang cerdas atau orang bodoh? Ayo jawab yang jelas gitu loh. Ini mulai rodok mentalnya seperti nggak berani ngomong cerdas itu kenapa ini? Pengen jadi orang cerdas atau orang bodoh? Cerdas. Amin Allahumma amin. Nih definisi orang cerdas. Nabi Muhammad SAW itu dikenal punya kalimat jawami'ul kalim. Baginda Muhammad SAW kalau ngomong kalimatnya itu singkat, maknanya padat, alias tidak bertele-tele. Kalau ngomong tidak bertele-tele. Jadi singkat, maknanya padat, tepat sasaran. Jadi kalau Kanjeng Nabi SAW itu mendefinisikan orang cerdas, enggak ngomong A sampai Z, enggak. Cukup satu kalimat, dah cerdas betul. Dan itu menunjukkan betapa cerdasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyisu man dana nafsahu. Yang namanya orang cerdas adalah orang yang dia selalu meneliti dirinya. Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu hobinya meneliti dirinya. Kekurangan-kekurangannya dicek, kelemahan-kelemahannya dicek. Wa amila lima ba'dal maut. Dan kalau beramal yang difikirkan adalah kesuksesan setelah kematian. Perbuatannya ini untuk nanti setelah wafat agar sukses di alam barzah, agar sukses di alam mahsyar, agar sukses sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatannya, amalnya yang dipikirkan amalan yang seperti itu. Baik dia urusan dunia, dunianya untuk akhiratnya. Dia urusan akhirat, akhiratnya untuk akhiratnya. Karena ada orang yang urusan dunia, dunianya celaka akhiratnya. Ada orang yang urusan akhirat, akhiratnya bawa celaka sampai akhirat. Wah, itu kalau mengomentari orang lain cepatnya luar biasa. Bukan orang yang cerdas yang hobinya ngomentarin orang. Bukan orang yang cerdas yang hobinya neliti aib orang. Tapi orang yang cerdas adalah yang dia selalu introspeksi diri. Dirinya dicek betul. Tapi orang yang lemah adalah man adba'a nafsah. Man adba'a nafsahu hawaha. Orang yang keinginan nafsu dan egonya dituruti. Jadi orang yang keinginan nafsu dan egonya dituruti. Makan itu baik atau enggak baik? Baik. Tapi kalau makan yang haram, baik atau enggak baik? Enggak baik. Marah karena Allah, baik atau enggak baik? Baik. Lihat anaknya enggak sholat, marah karena Allah, baik. Tapi kalau marah karena diklakson, baik atau enggak baik? Ini kan sama-sama marah ya. Naik motor, diklakson dari bilang, tin, tin, tin. Muncul egonya ngamuk. Miduk. Wah.
tambah nantang, ngajak perang, ngajak berkelahi. Namanya nuruti ego, hawanya dituruti. Ini orang yang bodoh. Oh, saya ketemu orang bodoh model begini kok. Ketemu, untung saya nggak mandek. Kalau saya mandek juga ikut bodoh juga. Ini contoh yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Lemah akalnya, orang pinter, bodoh. Sudah selamat tapi justru celaka. Gara-gara apa? Ngikuti ego. Man atba'u nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dalam hadis lain al-amani. Hawa nafsunya dituruti terus, tapi ngelamunnya, oh nanti diampuni sama Allah. Allah kan maha pengampun. Oh nanti diampuni sama Allah. Allah kan maha pengampun. Oh nanti diampuni sama Allah. Allah kan maha pengampun. Ini namanya orang bodoh. Kalau orang pintar nggak ngelamun. Orang pintar langsung aksi. Astagfirullah. Kok kayak ngene aku? Astagfirullah. Langsung sedekah. Ini mudah-mudahan dosa saya dihapus sama Allah Ta'ala. Nih sedekah dulure DKI. Ponakane ditelepon. Gimana kabarnya kuliahnya? Alhamdulillah sudah mulai offline. Ya, tapi masih begini. Naik apa kamu? Biasa mikrolet. Ya udah besok Om kasih mobil. Masya Allah. Langsung ponakan hitungan muga-muga tua umur. Ponakannya akan mendoakan mudah-mudahan panjang umur. Padahal nih omnya ya niat nih, Pak D-nya palingnya niat. Moga-moga kalau ponakan saya senang kuliah, dia naik mobil ya, nanti pahalanya banyak, dosa saya diampuni Allah Ta'ala. Itu baru namanya orang pintar. Jelas sampai di sini? Nah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, telitilah diri kalian sebelum nanti kalian diteliti di hari kiamat. Kalau sekarang udah kita sibuk neliti, punya dosa diistighfari, ya punya salah sama orang minta maaf, diteliti betul. Nanti ketika meninggal tuh ya nol, karena udah salahnya sudah dibereskan di dunia. Sehingga nanti di akhirat diteliti yang nggak punya salah, nol, zero. Nah jangan sampai nanti kita di akhirat diteliti. Maka sibuklah meneliti di dunia ini. Siapa yang di dunia ini dia sibuk meneliti dirinya, maka nanti di akhirat hisabnya akan ringan, perhitungan amalnya akan ringan. Tidak ada yang perlu dihitung lagi, dah lanjut. Ya lewat. Ini hadis yang pertama riwayat Imam Tirmidzi. Naam. Kemudian Maimun bin Mihran berkata, la yakunul abdu taqiyan. Seorang hamba tidak dikatakan sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala hatta yuhasiba nafsah. Sebelum dia mampu meneliti dirinya seperti dia meneliti partner bisnisnya. Orang itu kalau bisnis join 2 orang, itu kan ya diawasi betul temennya itu. Wah, ini pengeluarannya bagaimana nih, betul enggak nih catatan pengeluarannya ini. Jangan-jangan ini ada markup ini. Nah, ini jajan di situ pengeluarannya cuma 100.000 ditulis 1 juta. Diteliti betul nih. Kalau orang itu kerjasama dengan orang lain. Kalau kita sudah meneliti diri kita seperti meneliti partner bisnis kita, teliti dan setiti betul, maka kita akan selamat. Makan ini dapatnya dari mana ya? Mat'amuh. Kita makan ini dapatnya dari mana? Kemudian pakaian ini dapatnya dari mana? Halal enggak nih makanan saya? Halal enggak pakaian saya? Kalau kita teliti diri kita seperti itu, ya insya Allah selamat. Fa innillah arudduha wa in kanat min kafirin. Katanya Allah Ta'ala, dan sesungguhnya aku tidak akan menolak permohonannya orang yang dizolimi atas kezoliman orang lain, meskipun yang minta ini, yang berdoa orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir dizolimi doa untuk orang yang menzoliminya, maka doanya diterima sama Allah Ta'ala. Jadi urusan menzolimi ini ngeri-ngeri sedap. Ya ngeri-ngeri sedap, mudah-mudahan kita semua selamat, amin. Satu saja orang yang kita zolimi angkat tangan, ngeri. Makanya kita teliti, jangan-jangan nih kita kok cari rezeki susah, mungkin kena doanya orang yang pernah kita zolimi itu. Naudzubillah min dzalik. Harus kita teliti, hidup saya kok ruwet, kenapa ya? Mungkin ada orang yang pernah kita zolimi,
kemudian angkat tangan mendoakan kita keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Kena itu. Makanya kita nomor satu itu ya introspeksi diri. Kalau punya salah sama orang ya minta maaf. Jangan gengsi untuk minta maaf. Minta maaf itu kan paling mudah, enggak minta duit kok. Minta maaf, enggak butuh proposal. Tinggal ngucap, datengin, tolong maafkan saya, selesai kan. Kalau kita udah upaya minta maaf, urusan kita dengan Allah udah selesai. Kita sungguh-sungguh minta maaf, kalau orang yang enggak mau maafkan nanti Allah yang bereskan itu. Nanti Allah yang bereskan, asal kita sungguh-sungguh minta maaf. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wa alal aqili ma lam yakun maghluban ala aqlihi. Orang yang berakal, yang akalnya itu tidak terkalahkan oleh nafsunya. Orang berakal yang masih waras akalnya. Karena ada orang berakal tapi akalnya dikuasai nafsu.